Sebelum dikenal sebagai Al-Faruq, Khalifah Agung yang membawa keadilan bagi dunia Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu musuh paling keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia ditakuti karena keberanian, ketegasan, dan wataknya yang keras. Bahkan, pernah suatu hari Umar keluar dengan pedang terhunus untuk menghentikan Islam selamanya. Namun, bagaimana seorang penentang Islam yang begitu fanatik bisa berubah menjadi pembela terbesar agama ini? Apa yang membentuk karakter Umar sejak kecil, hingga menjadi sosok yang disegani seluruh Quraisy? Mari kita telusuri perjalanan hidup Umar bin Khattab sebelum datangnya hidayah yang mengubah dirinya dan sejarah Islam untuk selamanya. Untuk memahami sosok Umar bin Khattab, kita harus melihat tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Makkah pada akhir abad ke-6 Masehi adalah sebuah kota lembah gersang yang dikelilingi oleh bukit-bukit batu hitam yang terik. Secara geografis, Makkah tidak memiliki lahan pertanian yang subur atau sungai yang mengalir. Kehidupan di sana sangat keras, di mana air menjadi komoditas yang sangat berharga dan suhu udara bisa menjadi sangat ekstrim. Kondisi alam yang keras ini secara langsung membentuk mentalitas penduduknya, suku Quraisy. Mereka tumbuh menjadi komunitas yang tangguh, berani, memiliki harga diri yang tinggi, dan sangat protektif terhadap kelompok mereka. Karena tidak bisa mengandalkan sektor agraris, ekonomi Makkah bertumpu pada dua pilar utama. Perdagangan internasional. Posisi Makkah strategis sebagai titik transit jalur perdagangan karavan yang menghubungkan wilayah selatan, Yaman, dengan wilayah utara, Syam atau Suriah. Pusat keagamaan. Adanya Ka'bah menjadikan Makkah sebagai pusat ziarah bagi seluruh suku di Jazirah Arab. Di sekeliling Ka'bah, berhala-berhala dari berbagai suku ditempatkan, menjadikannya pusat perputaran uang dan prestis sosial. Masyarakat Makkah saat itu hidup dalam sistem kesukuan atau tribalisme yang kental. Hukum tertinggi adalah hukum kabilah, ikatan darah dan loyalitas kelompok di atas segalanya. Dalam tatanan sosial yang dikenal sebagai zaman jahiliyah ini, nilai-nilai kemanusiaan seringkali tunduk pada ego suku, perjudian, perzinaan, penindasan kaum lemah, dan konsumsi minuman keras adalah hal yang lumrah dan bahkan dianggap sebagai simbol kejantanan serta status sosial. Umar lahir dari garis keturunan yang terhormat di kalangan Quraisy. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab, bin Nufail, bin Abdul Uzza, bin Riyah, bin Abdullah, bin Qurt, bin Rozah, bin Adi, bin Ka'ab. Melalui jalur Ka'ab, silsilah Umar bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, sebuah klan atau subsuku dari Quraisy yang memiliki peran spesifik dan sangat dihormati dalam struktur sosial Makkah. Dalam pembagian tugas pemerintahan informal di Makkah, yang dikelola oleh Darun Nadwah atau Dewan Kota, Bani Adi memegang urusan asifaroh, diplomasi dan mediasi. Tugas ini bukanlah perkara sepele. Perwakilan Bani Adi diwajibkan menjadi duta atau utusan resmi kaum Quraisy jika terjadi perselisihan dengan suku-suku lain di luar Makkah. Jika konflik internal meletus antar kabilah di dalam Makkah, Bani Adi pula yang bertindak sebagai juru damai atau hakim penengah. Posisi ini mensyaratkan anggota keluarga Bani Adi untuk memiliki kecerdasan retorika, keberanian bernegosiasi, wawasan luas, dan pemahaman mendalam tentang hukum adat Arab. Keberadaan di lingkungan diplomatik inilah yang nantinya membentuk karakter Umar menjadi seorang negosiator ulung dan pemikir strategis. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi, atau sekitar 13 tahun setelah tahun Gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Mughiroh, yang berasal dari Bani Mahzum, sebuah klan kaya raya yang juga melahirkan sosok panglima legendaris, Khalid bin Walid. Kombinasi genetik dari ketegasan Bani Adi dan kebanggaan militer Bani Mahzum mengalir kuat dalam darah Umar. Masa kecil Umar tidak dilewati dengan kemanjaan atau kemewahan. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang pria yang terkenal sangat kaku, kasar, dan berwatak keras. Khattab memegang teguh disiplin tinggi dan tidak segan-segan memukul Umar kecil jika melakukan kesalahan sekecil apapun, atau jika dinilai lambat dalam bekerja. Tugas utama Umar di masa kanak-kanak hingga remaja adalah menggembalakan unta-unta milik ayahnya di pinggiran kota Makkah yang gersang, seperti di wilayah Dhajnan. Menggembala unta di bawah terik matahari Makkah adalah pekerjaan yang melelahkan fisik dan mental. Unta adalah hewan yang keras kepala dan membutuhkan kesabaran sekaligus ketegasan untuk mengaturnya.
Umar di masa kekhalifahannya sering mengenang masa-masa ini dengan air mata. Beliau pernah berkata kepada rakyatnya, "Dahulu aku menggembalakan unta milik Khattab di lembah ini. Dia adalah ayah yang sangat keras. Jika aku bekerja, dia membuatku kelelahan, dan jika aku lalai, dia memukulku. Dan kini, aku berada di perbukitan ini tanpa ada seorang pun antara diriku dan Allah." Meskipun didikan Khattab sangat kejam, sejarah membuktikan bahwa tempaan fisik dan mental tersebut membentuk Umar menjadi pemuda yang mandiri, tidak manja, tahan banting, memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, serta tidak mengenal rasa takut. Di tengah masyarakat jahiliyah yang mayoritas buta huruf, Umar bin Khattab adalah sebuah pengecualian yang langka. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa awal Islam, hanya ada sekitar 17 orang di seluruh suku Quraisy yang bisa membaca dan menulis, dan Umar adalah salah satunya. Kelebihan ini didapatkan Umar karena kecerdasan intelektualnya yang tinggi dan kesadaran klan Bani Adi akan pentingnya literasi untuk tugas-tugas diplomasi. Umar belajar membaca dan menulis syair-syair Arab, menghafal silsilah suku-suku Arab, serta mempelajari sejarah pertempuran masa lalu antar suku. Penguasaan literasi ini membuat Umar memiliki kemampuan artikulasi bahasa yang sangat indah, tajam, dan persuasif ketika berbicara di depan publik. Selain kecerdasan otak, Umar remaja juga sangat menonjol dalam pengembangan fisik. Ia menekuni 3 olahraga utama yang menjadi tolak ukur kehormatan pemuda Arab saat itu. Gulat. Umar memiliki postur tubuh yang luar biasa tinggi dan tegap. Konon, jika Umar berada di tengah kerumunan, ia terlihat seolah-olah sedang menunggangi kuda karena saking tingginya. Ia rutin mengikuti festival gulat tahunan di Pasar Ukas dan hampir selalu keluar sebagai pemenang yang tak terkalahkan. Berkuda. Umar adalah seorang penunggang kuda yang sangat ahli. Ia mampu melompat ke punggung kuda yang sedang berlari kencang tanpa menggunakan pijakan kaki, sebuah keterampilan yang membutuhkan kekuatan otot kaki dan keseimbangan yang sempurna. Memanah dan penggunaan senjata. Ketepatan bidikan dan kekuatannya dalam mengayunkan pedang menjadikannya salah satu petarung individu yang paling disegani di Makkah. Memasuki usia dewasa, Umar bin Khattab mulai mandiri secara ekonomi. Berbekal kemampuan membaca, berhitung, dan bernegosiasi yang diajarkan dalam diplomasi Bani Adi, Umar terjun ke dunia perdagangan internasional. Ia tidak lagi sekadar menjadi penggembala, melainkan menjadi seorang saudagar. Umar kerap memimpin karavan dagangnya sendiri bergerak menuju utara ke wilayah Syam dan menuju selatan ke Yaman. Perjalanan dagang lintas negara ini melibatkan pengelolaan modal yang besar, interaksi dengan berbagai bangsa, termasuk bangsa Romawi dan Arab Kristen, serta pemahaman tentang dinamika pasar-pasar internasional. Pengalaman bisnis ini memperluas cakrawala berpikir Umar. Ia tidak lagi berpikiran sempit seperti orang Arab pedalaman yang terkungkung Bukit Makkah. Ia belajar tentang sistem hukum asing, manajemen logistik, dan cara mengelola manusia. Dari hasil berdagang ini, Umar bertransformasi menjadi pria yang mapan secara finansial, memiliki jaringan sosial yang luas, dan dihormati di kalangan elit Quraisy. Secara psikologis, Umar sebelum memeluk Islam adalah personifikasi murni dari nilai-nilai ksatria jahiliyah ideal. Ia adalah seorang pemuda yang sangat tegas dan kaku. Bagi Umar, aturan adalah aturan. Tidak ada wilayah abu-abu dalam hidupnya. Segala sesuatu harus jelas hitam atau putih. Temperamental namun jujur. Ia mudah marah jika melihat ketidakadilan atau jika adat sukunya diganggu, tetapi kemarahannya selalu frontal dan jujur, bukan tipe pengkhianat yang menusuk dari belakang. Setia pada tradisi, Umar memandang berhala-berhala di Ka'bah dan tatanan sosial kaum Quraisy sebagai identitas suci yang harus dijaga dari kehancuran. Seperti pria Quraisy pada umumnya saat itu, Umar juga mengonsumsi Homer. Dalam beberapa riwayat, Umar mengaku bahwa di masa lalunya, ia adalah seorang pencinta Homer yang berat. Bagi masyarakat saat itu, minum Homer bersama kelompok adalah cara utama untuk membangun jaringan bisnis, merayakan kemenangan gulat, dan menunjukkan status sosial maskulin. Namun, bahkan dalam kondisi mabuk, Umar dikenal tetap menjaga kehormatan dirinya dan tidak pernah kehilangan kontrol, hingga melakukan tindakan kriminal yang memalukan namanya atau sukunya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan diri sebagai utusan Allah dan mulai berdakwah secara terbuka di Makkah pada tahun 613 Masehi, kedamaian hidup Umar terusik hebat. Bagi Umar, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah sekadar masalah agama baru, melainkan sebuah ancaman eksistensial bagi kota Makkah. Umar menganalisis dakwah Islam dari kacamata seorang diplomat dan penjaga stabilitas keamanan. Di matanya,
Islam membawa dampak buruk bagi Makkah karena memecah belah keluarga. Islam membuat anak membangkang pada orang tua, istri meninggalkan suami, dan saudara saling bermusuhan karena perbedaan keyakinan. Merusak ekonomi. Ajaran Tauhid yang melarang penyembahan berhala mengancam eksistensi pasar industri berhala dan ziarah tahunan ke Ka'bah, yang merupakan urat nadi ekonomi Makkah. Menghina leluhur. Umar merasa terhina ketika Islam menyatakan bahwa nenek moyang kaum Quraisy yang menyembah berhala berada dalam kesesatan dan terancam masuk neraka. Karena dasar pemikiran inilah, Umar memosisikan dirinya di barisan paling depan untuk memadamkan gerakan Islam. Jika Abu Jahal melawan Islam dengan kelicikan politik dan Abu Lahab dengan makian, maka Umar melawan Islam dengan intimidasi fisik dan penegakan hukum adat yang represif. Sifat keras dan tanpa kompromi Umar berujung pada tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang memilih memeluk Islam, terutama mereka yang berasal dari kalangan Buddha atau kelas sosial bawah yang tidak memiliki perlindungan suku. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah penyiksaan yang dilakukan Umar terhadap seorang budak wanita bernama Zunairoh al-Rumiyah. Ketika Umar mengetahui bahwa Zunairoh telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, Umar memukulnya tanpa ampun dari pagi hingga menjelang malam. Umar baru berhenti memukul bukan karena merasa kasihan, melainkan karena kelelahan fisik. Dengan napas terengah-engah, Umar berkata kepada Zunairoh, "Aku berhenti memukulmu bukan karena aku kasihan kepadamu, tetapi karena aku sudah lelah." Zunairoh dengan keteguhan iman yang luar biasa menjawab, "Jika engkau lelah, ketahuilah bahwa Tuhanku jauh lebih kuat daripada dirimu, dan engkau akan menerima balasannya." Zunairoh kemudian merdeka setelah ditebus oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar juga kerap mengintimidasi anggota keluarganya sendiri atau siapapun dari Bani Adi yang dicurigai condong kepada Islam. Setiap malam, Umar berpatroli di sekitar Makkah untuk memastikan tidak ada aktivitas dakwah sembunyi-sembunyi. Kekejaman dan ketegasan Umar dalam menindas Islam di fase ini membuat para sahabat Nabi memandang Umar sebagai sosok yang mustahil untuk hancur batu hatinya. Sampai-sampai muncul ungkapan pesimistis di kalangan kaum muslimin saat itu. Keledai milik Khattab pun akan masuk Islam lebih dulu sebelum Umar masuk Islam. Meskipun di luar tampak garang, kejam, dan tanpa ampun, Umar bin Khattab sebenarnya mengalami perang batin, dilema psikologis, yang sangat hebat di dalam lubuk hatinya. Sebagai pria yang cerdas dan berjiwa ksatria, ada momen-momen di mana logika dan hati nurani Umar menolak kebrutalan yang terjadi di Makkah. Dilema batin ini dipicu oleh beberapa faktor. Keteguhan hati kaum muslimin. Umar terheran-heran melihat bagaimana budak-budak yang ia siksa sama sekali tidak mau kembali menyembah berhala. Mereka lebih memilih mati daripada melepaskan Islam. Sebagai seorang yang menghargai kekuatan mental, Umar diam-diam mengagumi keteguhan iman yang tidak masuk akal ini. Ada kekuatan gaib apa yang membuat mereka begitu berani. Peristiwa hijrah ke Abisina, Habasyah pada tahun 615 Masehi. Karena tekanan kaum Quraisy semakin berat, sebagian umat Islam memutuskan mengungsi ke Habasyah, Ethiopia. Sebelum mereka berangkat, Umar sempat berpapasan dengan seorang wanita muslimah bernama Laila binti Abi Hasmah yang sedang bersiap-siap pergi. Laila mengisahkan momen tersebut. Umar mendekatinya, melihat wajahnya yang sedih karena harus meninggalkan tanah air, lalu dengan nada suara yang tidak biasanya, sangat lembut dan penuh empati, Umar berkata, "Apakah engkau akan berangkat wahai Ummu Abdullah?" Laila menjawab, "Ya, demi Allah, kami akan pergi ke bumi Allah karena kalian telah menyiksa dan menindas kami." Umar kemudian berkata, "Semoga Allah menyertai perjalanan kalian." Ketika Laila menceritakan kelembutan Umar ini kepada suaminya, sang suami tertawa sinis dan berkata bahwa Umar tidak mungkin melunak. Namun, kejadian itu menunjukkan bahwa di balik baju zirah ketegarannya, Umar menderita melihat bangsanya sendiri tercerai-berai dan terusir dari tanah kelahiran akibat konflik agama ini. Umar ingin menghentikan kekacauan ini, dan dalam pikirannya saat itu, satu-satunya cara menghentikan kekacauan adalah dengan melenyapkan sumber utamanya, Muhammad SAW. Perang batin inilah yang nantinya mencapai titik kulminasi pada peristiwa dramatis yang membawa Umar ke pintu hidayah.